Yuk. Hai, halo semuanya. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai, tempat di mana kita bisa bahas hal serius tapi tetap asik. Aku Rizka. Aku Nindi. Aku Mila. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita resapi, Yaitu reformasi. Iya betul, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 itu. Tapi hari ini kita nggak bahas tentang sejarahnya. Kita mau lihat sebenarnya apa sih yang kita rasakan sekarang dari reformasi itu. Nah, sebelum kita bahas manfaatnya, kita bahas sedikit tentang sejarahnya. Sebelum kita bahas tentang manfaatnya, kita bahas sedikit tentang sejarahnya. Reformasi 1998 terjadi sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Nah, kalian tahu nggak sih, krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan inflasi yang tinggi, pengangguran, dan kemiskinan yang luas. Selain itu, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dikritik karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela, serta pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakadilan ini memicu ketidakpuasan masyarakat dan akhirnya mendorong terjadinya reformasi. Nah, tujuan utama reformasi sendiri itu untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik, menghapus praktik KKN, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja yang telah kita nikmati sampai saat ini sebagai hasil dari reformasi pada tahun 1998. Sekarang kita punya kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi yang lebih luas. Masyarakat juga bebas menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan represi, baik melalui media sosial ataupun media massa. Sistem politik kita sekarang menjadi lebih demokratis. Pemilihan umum sekarang dilakukan secara langsung dan terbuka, memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Terus nih ya, transparansi dan akuntabilitas dalam negara itu meningkat. Nah, pemerintah mau tak mau kan dituntut untuk lebih terbuka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Terus, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga diutamakan. Negara menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap warganya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik meningkat. Masyarakat lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi dan ikut serta dalam proses demokrasi. Selain manfaat, tentu juga ada tantangan yang masih kita hadapi sekarang. Meskipun banyak kemajuan, kita masih bertentangan beberapa tantangan. Nah, betul banget. Salah satu contohnya itu masih kita rasakan sampai sekarang, yaitu praktik KKN yang masih belum sepenuhnya menghilang. Hal ini masih menjadi masalah yang serius loh. Terus, kesenjangan ekonomi dan sosial juga masih menjadi PR besar bagi bangsa sekarang, karena pembangunan dan kesejahteraan yang tidak merata perlu ditingkatkan. Namun dengan semangat reformasi, kita memiliki landasan yang kuat untuk terus memperbaiki dan membentuk Indonesia menjadi lebih baik. Oke deh, segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita tentang pembahasan reformasi yang masih kita rasakan sampai saat ini. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan kita semua tentang arti penting reformasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Ngobrol Santai, tempat belajar di masa lalu untuk membentuk masa depan lebih baik. Salam reformasi.